Bertemu lagi dengan saya, Fatwa, dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang pengumpulan data kualitatif, terutama dari sisi teorinya ya. Nanti akan ada dua sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan bicarakan tentang DKT. Saya share saja ya, ini untuk slide-nya. Jadi tujuan kita kali ini nanti akan membicarakan pertama tentang DKT atau diskusi kelompok terarah, berikutnya tentang wawancara mendalam, kemudian menyusun panduan pengumpulan data. Yang pertama untuk diskusi kelompok terarah nanti akan kita bahas berbagai hal berikut ini, mulai dari pengertian, karakter, lama, tempat DKT, persiapannya apa aja, pelaksanaannya bagaimana, dan masalah dalam menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau saya singkat dengan DKT. Pengertian DKT. DKT ini adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif di mana kita mengundang sekelompok orang untuk kita ajak diskusi, kita fasilitasi atau kita moderatori begitu ya pada topik tertentu. Ya. Kemudian keuntungannya adalah di sini kita berusaha mendapatkan interaksi kelompok sehingga pengumpulan data bisa berjalan secara banyak begitu ya, banyak data yang bisa kita kumpulkan, bisa kita amati juga pada waktu pengumpulan data tersebut bagaimana misalnya nonverbal dari informan, dan kita bisa harapannya mendapatkan data dalam jumlah yang banyak, cepat dan murah begitu ya kalau kita bandingkan dengan wawancara mendalam atau in-depth interview. Karakteristik DKT ini biasanya kita mengundang 6 sampai 12 orang. Kenapa 6? Paling tidak supaya interaksinya cukup tinggi. Kenapa 12 orang? Karena kalau lebih banyak dari itu biasanya akan sulit bagi kita untuk memberikan waktu yang cukup bagi setiap responden untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian sebaiknya peserta saling tidak mengenal satu sama lain supaya mengurangi pengaruh begitu ya, pengaruh misalnya rasa sungkan dan sebagainya, karena sudah kenal ini bisa kita tekan, dan sebaiknya homogen. Jadi kalau misalnya homogen ini tergantung pada topik penelitian kita ya. Ada topik penelitian tertentu misalnya tentang kesehatan reproduksi, maka homogen ini akan relevan dalam hal jenis kelamin. Jadi hanya yang perempuan kita kelompokkan jadi satu DKT, laki-laki jadi kelompok DKT yang lain. Berbeda lagi untuk topik penelitian yang lain. Kemudian proses pengumpulan data ini tidak untuk mendapatkan konsensus atau kesepakatan, tetapi lebih untuk mendapatkan data dalam jumlah yang besar, gitu ya, dan pada topik yang khusus, topik yang tertentu. Dan ini tugas moderator untuk mengarahkan diskusi agar topiknya tetap pada fokusnya. Lamanya kurang lebih 1-2 jam untuk menghindari responden bosan dengan diskusi. Jadi kalau lebih dari 2 jam biasanya sudah membosankan begitu ya. Dan biasanya sudah kita tawarkan di awal berapa lama DKT ini akan kita selenggarakan, itu di awal diskusi sudah kita tawarkan dan dibuat kesepakatan begitu. Dan ini sangat tergantung dengan jumlah responden. Kalau jumlah respondennya banyak sampai 12 begitu ini, maka mungkin bisa berakhirnya sampai 2 jam. Tapi kalau respondennya sedikit, hanya 6, mungkin bisa 1 jam atau lebih sedikit. Dan frekuensi DKT ini tergantung pada kejenuhan data. Berapa banyak jumlah DKT yang kita selenggarakan, ini tergantung pada kejenuhan data yang sudah bisa kita kumpulkan. Lokasinya di mana sebaiknya kita menyelenggarakan DKT? Ini kita selenggarakan di tempat yang nyaman, yang tidak bising, yang kemudian bisa menjaga rasa privasi atau rasa kerahasiaan begitu ya, kerahasiaan para responden, sehingga responden bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan secara nyaman dan tidak terancam begitu ya. Tempatnya sebaiknya mudah dijangkau oleh seluruh responden. Jadi kalau bisa misalnya di tengah satu kabupaten, kalau diselenggarakan di satu kabupaten, dan memungkinkan diamati tanpa mengganggu. Ya. Maksudnya adalah kalau misalnya ada misalnya notulen perlu mengamati, ini kemudian bisa ada tempat begitu ya bagi notulen untuk bisa mengamati tanpa mengganggu jalannya DKT. Ini adalah foto contoh pengumpulan data DKT. Ya, ini saya ambil dari ini ya internet ya untuk pengaruh utamaan gender di radio komunitas. Ini DKT diselenggarakan ya
Sebentar. Ya. Kalau kita amati penyelenggaraan DKT ini diselenggarakan di pinggir jalan, sehingga mungkin kalau ada kendaraan yang lalu lalang akan tidak nyaman bagi peserta. Ya. Misalnya seperti itu. Kita perlu memilih tempat yang lebih nyaman, tidak bising, dan ini bisa terlihat dari banyak orang yang lalu lalang sehingga mungkin tidak nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Berikutnya adalah persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk DKT. Yang pertama adalah undangan. Undangan ini perlu jelas tujuannya untuk apa, siapa yang menyelenggarakan. Ya, maaf ya. Perlu jelas tujuannya apa, lembaga yang mengadakan siapa, kemudian kita minta kesediaan informan untuk atau responden untuk berpartisipasi, dan perlu kita jelaskan seperti undangan yang biasanya tanggal, waktu, tempat, dan lama pertemuan yang kita perkirakan begitu. Kemudian pentingnya partisipasi responden dalam DKT tersebut. Kemudian persiapan lanjutannya adalah kita sebagai fasilitator, ya biasanya yang menjadi fasilitator adalah peneliti sendiri. Kemudian kita perlu mempersiapkan panduan diskusi. Kemudian kita perlu mempersiapkan peran fasilitator, yakni yang pertama mungkin adalah topiknya kita pahami betul, kemudian kita berusaha bersifat mendekati dan mendorong responden, mengarahkan diskusi kelompok, kemudian menanggapi nonverbal responden, misalnya kalau ada tampak rasa bosan, nonverbalnya agak menguap gitu ya, ini perlu kita tanggapi bahwa mungkin diskusi kurang begitu menarik bagi responden tersebut, perlu kita respon begitu ya. Dan kita perlu fleksibel dalam mengajukan pertanyaan, ini bisa kita ajukan secara tidak berurutan, misalnya tidak perlu berurutan sesuai dengan apa yang kita tuliskan dalam panduan, tapi kita sesuaikan dengan jawaban responden-responden yang sebelumnya. Dan kita perlu mengatur nada suara agar terdengar sabar, bersahabat, begitu ya. Ini kita lakukan. Dan selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan notulen begitu ya, notulennya. Ini kita persiapkan agar mereka ataupun teman kita misalnya atau asisten ini bisa mencatat dan mengamati jalannya pengumpulan data dalam DKT. Ini perlu dicatat misalnya dari sisi tanggal pertemuan, waktu mulai dan selesainya, siapa masyarakat yang diwawancarai, tempatnya di mana, kesan terhadap tempat itu bagaimana, apakah nyaman atau tidak, kemudian jumlah responden yang datang, karakter responden, misalnya dari sisi demografis, nama, umur, jenis kelamin, kemudian urutan tempat duduknya, itu biasanya kita gambarkan dalam bentuk sketsa, kita kasih nomor dan kemudian kita berikan nama. Kemudian kita buat deskripsi umum dinamika kelompok selama proses diskusinya, kemudian jika diperlukan ditulis dalam bahasa lokal, jadi ada komentar-komentar bahasa lokal, ini ditulis oleh notulis, ya secara umum saja yang kita tuliskan di dalam oleh notulis itu. Kemudian kita perlu mengingatkan moderator apabila ada pertanyaan, jadi notulis ini juga perannya mengingatkan moderator kalau ada pertanyaan atau ada respon yang kebetulan tidak terdengar oleh fasilitator ataupun moderator. Bagaimana pelaksanaan DKT? Ini pada tahap persiapan atau pembukaan, ini kita mengatur tempat duduk dulu dengan baik, kita datang lebih awal, kemudian berusaha menjalin komunikasi non-formal, misalnya saja dengan menanyakan identitas peserta, ini tujuannya untuk menjalin kepercayaan antara moderator dengan responden begitu ya, supaya nanti jalannya pengumpulan data bisa lebih nyaman, lebih mengalir begitu diskusinya. Kemudian persiapan perlengkapannya, misalnya akomodasi, ada konsumsi, misalnya ada uang transport dan sebagainya, itu bisa kita siapkan. Dan juga dokumentasi bisa dalam bentuk tadi ya, tulisan, catatan lapangan, kemudian direkam, kemudian kalau perlu kita foto. Tapi jangan lupa untuk meminta izin kalau mau merekam dan memfoto. Jadi sebelum diskusi dimulai harus kita minta izin dahulu kesediaannya untuk direkam.
kita bisa menyampaikan bahwa kita mengalami keterbatasan untuk bisa mencatat pendapat semua responden, oleh karena itu memohon apakah diizinkan apabila saya rekam suaranya, gitu ya. Kemudian dalam pembukaan kita jelaskan tujuan, siapa kita, kemudian siapa responden, dan juga siapa notulis. Dan responden kita ajak untuk saling memperkenalkan diri satu persatu, dan kita perlu menekankan bahwa pendapat semua peserta adalah penting dan tidak ada yang salah. Jadi ini harapannya untuk mendorong agar partisipasi responden bisa maksimal. Kemudian kita mohon untuk berbicara bergantian, bisa disampaikan bahwa nanti akan sulit bagi Anda untuk mendengarkan rekaman apabila berbicaranya secara bersamaan, begitu ya. Untuk selanjutnya, ini pada waktu setelah mulai pengambilan data pada saat isi, ini kita mulai mendiskusikan topiknya, dimulai dari topik yang umum dulu, yang kurang sensitif, yang lebih konkret atau lebih mudah dijawab. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana tadi. Kemudian kita sebagai moderator ini perlu melakukan probing untuk memperdalam, misalnya ada jawaban yang kemudian perlu kita perdalam, maka kita tanyakan lebih lanjut dengan pertanyaan yang sifatnya probing. Akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang sensitif, ya, maaf ini kalau ada hal-hal yang sensitif yang ini kita perlu melihat bagaimana tingkat penerimaan responden terhadap pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita perlu mengkilas balik informasi dari awal, menghubungkan komentar-komentar dari komentar si A dengan komentar si B, berusaha kita kita hubungkan begitu ya, dan diminta pendapatnya terhadap memperbandingkan komentar-komentar tadi. Kemudian kita perlu bersifat fleksibel dengan isu-isu tambahan yang mungkin disampaikan, yang mungkin tidak ada dalam panduan wawancara kita, panduan DKT, namun kita anggap itu relevan, maka kita perlu fleksibel untuk bisa saja mendiskusikan hal tersebut. Ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, penting untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian, namun kemudian muncul dalam diskusi. Kemudian kita perlu memahami karakter masing-masing responden dan berusaha mendekati dengan taktik yang berbeda. Kita perlu bersikap netral dan juga mendukung baik satu pendapat yang setuju maupun tidak setuju terhadap satu hal tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah tahap penutup, nanti akan kita diskusikan. Masalah-masalah dalam fasilitasi DKT ini yang pertama misalnya responden yang dominan, terlalu menguasai pembicaraan, begitu bisa kita lakukan caranya. Mengatasinya adalah kita menghindari kontak mata, ya, jadi mengurangi perhatian padanya. Dan kalau kita sudah tahu sejak awal sebelum waktu diskusi bahwa responden tersebut kemungkinan dominan, maka tempat duduknya kita tempatkan di samping moderator, ya, jadi yang mengurangi perhatian kita padanya. Kemudian kita bisa mengalihkan pembicaraan pada orang lain, kita mohon orang lain untuk berbicara, dan juga bisa kita tegur dengan sopan. Jadi misalnya, terima kasih Bapak, ini sudah banyak sekali pendapatnya. Mari kita dengarkan. Berikutnya mari kita dengarkan pendapat dari Bapak yang A misalnya. Ya. Jadi kita alihkan, atau yang paling terakhir ini bisa kita alihkan untuk wawancara mendalam apabila sangat terganggu. Hanya sangat terganggu saja, bisa kita alihkan untuk wawancara mendalam, misalnya kita buat janjian di lain waktu, atau bisa kita alihkan pada notulen. Jadi notulen juga bisa berperan untuk ya ini ya mengalihkan, ataupun teman lain yang bukan notulen bisa kita persiapkan, karena kadang-kadang kita tidak tahu bahwa akan ada responden yang dominan. Kita kadang-kadang perlu mempersiapkan ada rekan yang nanti diperlukan apabila ada hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan, misalnya seperti responden yang terlalu dominan ini. Ya. Saya pernah melakukan hal tersebut, jadi pada waktu mengambil data ada responden yang terlalu dominan, tapi karena sudah saya persiapkan ada teman yang bisa istilahnya mengentrepreneur gitu ya. Jadi kemudian saya minta teman untuk menemani responden yang dominan ini dan juga ini ya, membicarakan secara lebih mendalam, secara terpisah begitu. Untuk responden yang berikutnya adalah responden yang pemalu. Ini kita bisa sebaliknya ya. Ini bisa mengalihkan pendapat ataupun mengalihkan perhatian padanya lebih banyak kita berikan. Misalnya dengan kontak mata, kemudian dengan kita berikan pertanyaan yang lebih mudah, dan kita lakukan pengumpulan datanya dengan secara bergantian. Jadi secara bergantian tidak pada terus-menerus pada responden yang malu tersebut.
Untuk responden yang ahli, ini kita treatment-nya kurang lebih seperti responden yang dominan tadi, dan kita bisa minta responden lain untuk memberikan komentar atas pertanyaannya. Jadi sama ya, dialihkan tadi ya. Yang berikutnya adalah responden verbose atau ngomongnya banyak begitu ya, kurang lebih sama tadi dengan responden yang dominan untuk treatment-nya. Untuk responden yang tidak relevan, responden yang bingung, ini kita bisa mengulang pertanyaan, kita parafrase atau bisa kita berusaha untuk memahami situasinya. Kenapa kemudian dia merasa bingung, dan bisa kita tanyakan kenapa kemudian bingung. Juga bisa kita berikan contoh begitu ya. Untuk responden yang terlalu positif, ini kadang-kadang bisa jawabannya hanya terlihat kemudian menyenangkan moderator saja. Ini bisa kita ingatkan dengan kita sampaikan bahwa kita ingin mendengar sisi yang negatif saja, bukan hanya yang positif, dan bisa kita berikan contoh, misalnya dari pendapat responden yang lain atau pendapat pihak yang lain, pihak ketiga. Kemudian sebaliknya ada responden yang terlalu negatif, terlalu agresif, ya ini treatment-nya adalah kita menghindari sikap bertahan, kita bisa memberikan contoh pendapat orang yang lain yang bersifat positif, dan juga kita bisa menanyakan penyebabnya, namun dengan cara kita kendalikan emosi. Jadi tidak marah begitu ya, kita jangan terbawa oleh emosi. Untuk responden yang pengganggu, ini kita berusaha menenangkan, mengingatkan, menenangkan diskusi, dan kita berikan kesempatan komentar bagi responden yang lain. Jadi kita ingatkan dan kita alihkan kepada responden yang lain. Untuk responden yang bertanya, ini kadang-kadang terjadi juga ya, kita bertanya, tapi kemudian malah kita balik ditanyain. Ya, ini kita bisa menyampaikan bahwa kalau memang kita tidak menguasai, katakan bahwa kita bukan ahlinya, dan akan kita coba untuk kita carikan jawabannya setelahnya, atau bisa kita jelaskan, kalau kita tahu jawabannya, kita jelaskan setelah DKT selesai. Jadi pengumpulan data selesai, baru kemudian kita bisa menjelaskan. Dan kita kembalikan pada fokus diskusi tujuan DKT. Kemudian untuk penutup DKT, ini kita nyatakan bahwa pertemuan sudah selesai, dan kita tawarkan jika ada komentar tambahan. Kemudian setelah memang tidak ada komentar tambahan, kita ucapkan terima kasih, dan kita sampaikan bahwa komentar mereka sangat bermanfaat, namun jangan lupa untuk mohon kemungkinan pertemuan lanjutan apabila diperlukan. Ya, kurang lebih itu yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, yang akan saya sampaikan dalam sesi yang pertama ini tentang pengumpulan data khususnya diskusi kelompok terarah. Baik, untuk wawancara mendalam nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini ada beberapa literatur yang bisa dibaca lebih lanjut. Literatur pertama dan kedua ini saya sarankan untuk bisa dibaca lebih lanjut. Terima kasih, sampai ketemu lagi.